Kota Martapura, Sumatera Selatan, geger. Penemuan potongan tubuh manusia yang terbungkus kardus menjadi perhatian warga setempat. Belakangan diketahui, korban merupakan anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang sempat dinyatakan hilang oleh pihak keluarga. Dibantai dengan tidak manusiawi. Ini bukan manusia lagi. Silakan saja tersangka dan pelakunya tidak mengaku, polisi punya alat bukti lain. Jelas nggak mungkin, karena medinya ini orang baik dan rajin sholat. Insya Allah lebih dari cukup kehidupannya. Kota Martapura, Sumatera Selatan, beberapa bulan lalu sempat digegerkan dengan peristiwa besar. Salah satu anggota DPRD Kota Bandar Lampung ditemukan tewas termutilasi. Potongan tubuhnya ditemukan terbungkus kardus, mengapung di aliran sungai. Warga yang mengetahui penemuan potongan tubuh manusia ini langsung berkerumun. Setelah dibuka, potongan tubuh ini hanya sebagian. Sedangkan sebagian lagi entah kemana. Korban diketahui bernama Muhammad Pansor, anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Untuk keperluan penyelidikan, potongan tubuh korban mutilasi ini pun dievakuasi ke rumah sakit oleh tim identifikasi dari Polda Sumatera Selatan. Berawal dari penemuan mayat mutilasi di Sumatera Selatan. Setelah ada penemuan mayat di Sumatera Selatan, ini ada pelaporan gitu loh, bahwa ada orang hilang. Beberapa hari kemudian hasil DNA tersebut membenarkan bahwa itu korban adalah anggota dewan yang bernama Pansor. 3 bulan penyelidikan kasus ini berjalan, aparat kepolisian daerah Lampung akhirnya meringkus 2 tersangka yang diduga kuat sebagai pelakunya. Mereka adalah Medi Andika yang merupakan anggota kepolisian Resort Kota Bandar Lampung berpangkat brigadir, dan Tarmizi, teman Pak Polisi yang ikut membuang potongan tubuh korban. Dari dua pelaku tersebut, kita masih proses membuktikan betul tidak dari hasil barang bukti dari olah TKP tersebut, saksi dan barang bukti dari olah TKP tersebut menemukan 2 pelaku yang diduga masih dalam proses pembuktian. Belum diketahui pasti apa motif pembunuhan yang disertai mutilasi ini. Namun kabar yang kami dapat dari salah satu teman korban, kasus ini berlatar belakang asmara. Ada pula yang menyebut pelaku ingin menguasai harta korban. Namun demikian, polisi belum bisa memastikannya karena proses penyidikan masih terus dilakukan. Dalam proses pembuktian tersebut, kita masih menunggu sejauh mana Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan dan Ditreskrimum Polda Lampung untuk menentukan saksi maupun tersangka berikutnya. Hingga kini polisi masih kesulitan untuk mengetahui seperti apa proses pembunuhan yang disertai mutilasi ini terjadi. Pasalnya, Brigadir Medi Andika masih belum mengakui perbuatannya. Dan dalam proses prarekonstruksi, Brigadir Medi pun enggan untuk memerankan adegan pembunuhan yang disangkakan kepadanya. Sementara tersangka Tarmizi juga mengaku sama sekali tidak mengetahui bagaimana Brigadir Medi memutilasi korban Muhammad Pansor. Dalam proses prarekonstruksi, Tarmizi hanya memerankan adegan kalau ia diminta untuk membawa mobil korban ke tempat pencucian dan membersihkan darah yang ada di dalam mobil.
Itu sudah dikonfir setelah medis diberitakan juga. Sementara itu, keterangan yang kami dapat, usai menghabisi pansor, Brigadir Medi memasukkan potongan tubuh anggota dewan itu ke dalam 3 buah kardus. Selanjutnya, Brigadir Medi dan Tarmizi membawa salah satu kardus berisi potongan tubuh pansor ke arah Martapura dengan menggunakan mobil minibus. Di sebuah aliran sungai, kardus berisi potongan tubuh korban kemudian dibuang. Sedangkan 2 kardus lainnya hingga saat ini masih belum ditemukan. Wanita ini bernama Umi Kalsum. Ia adalah istri dari Muhammad Pansor, korban mutilasi yang sempat menggegerkan warga di kota Martapura, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Kedatangannya di Polda Lampung untuk memberikan keterangan terkait sejumlah barang bukti milik korban berupa cincin dan jam yang dikenakan oleh tersangka Tarmizi. Pemeriksaan terhadap Umi Kalsum oleh unit Jatanras Polda Lampung ini pun berlangsung tertutup. Usai diperiksa, sikap tertutup juga ditunjukkan oleh Umi Kalsum. Ia hanya berlalu dan enggan memberikan jawaban kepada wartawan. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun Brigadir Medi Andika tetap tidak mau mengakui bahwa ia adalah orang yang bertanggung jawab di balik tewasnya Muhammad Pansor. Keterangan Medi menyatakan bahwa dia sama sekali tidak ada melakukan perbuatan pembunuhan terhadap Pansor. Keluarga Medi juga menyatakan tidak yakin sedikit pun bahwa Medi yang melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Pansor. Itu yang kami dapatkan. Selama dia berhubungan persahabatan, sedikit pun tidak pernah ada percekcokan. Sedikit pun tidak. Bahkan Pansor ini sudah dianggap oleh Medi sebagai keluarga sendiri. Nah, karena tidak ada percekcokan, maka kami apa dasarnya dia melakukan pembunuhan? Kuasa hukum Medi juga merasa keterangan dari tersangka Tarmizi masih belum kuat untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Dia menyatakan diajak untuk ke suatu tempat di Martapura untuk membawa kardus. Tapi kardus itu sendiri dia tidak pernah tahu apa isi kardus. Nah, oleh karena itu saat ini sendiri kami lihat mengetahui pada saat setelah terjadinya itu ada kardus. Sebelum ada kardus, dia sendiri belum tahu apa-apa. Bahkan isi kardus pun dia baru tahu setelah dia ditangkap. Ini masih terlalu dini untuk dijadikan alasan bahwa Medi pelaku pembunuhan tersebut. Itu sama sekali tidak ada. Baik juga mengenai keterangan saksi yang didapatkan hanya satu saksi. Tapi saksi itu sendiri tidak melihat, tidak mendengar ada perbuatan klien kami untuk melakukan pembunuhan terhadap tersangka korban. Sama sekali tidak ada. Cincin itu sendiri sudah diberikan oleh almarhum kepada dia. Demikian juga jam. Jam itu juga katanya dia tidak pernah melihat jam itu. Karena jam boleh saja itu sama jenisnya, tetapi belum tentu jam milik dari korban. Nah, itu kan berarti prematur. Itulah yang menjadikan klien kami dijadikan tersangka. Brigadir Medi Andika, oknum anggota Polres Kota Bandar Lampung yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka, ternyata kawan karib korban. Lalu sejauh mana kedekatan antara tersangka dengan korban? Berikut penelusuran tim Menyingkap Tabir. Dibantai dengan tidak manusiawi. Ini bukan manusia lagi. Silakan saja tersangka dan pelakunya tidak mengaku, polisi punya alat bukti lain. Jelas nggak mungkin, karena Medinya ini orang baik dan rajin sholat. Insya Allah lebih dari cukup kehidupannya. Brigadir Medi Andika, anggota Polres Kota Bandar Lampung, kini telah dijadikan sebagai tersangka.
ia disangka telah menghabisi teman dekatnya sendiri, Muhammad Pansor, yang merupakan anggota DPRD Kota Bandar Lampung, dengan cara dimutilasi. Namun keluarga tak meyakini kalau Brigadir Medi telah melakukan perbuatan keji terhadap teman karibnya itu. Medi ini anak yang baik, rajin sholat, dan patuh pada orang tua. Sang ibu juga membantah kalau anaknya ingin menguasai harta Muhammad Pansor. Jelas nggak mungkin, karena Medi ini anak satu-satunya, anak laki-laki satu-satunya. Insya Allah lebih dari cukup kehidupannya. Kalau orang Komering, anak laki-laki semua harta untuk anak laki-laki. Nggak yakin, karena Medinya ini orang baik dan rajin sholat. Tapi semuanya kami serahkan dengan kepolisian dan pengacara. Muhammad Pansor dan Brigadir Medi Andika memang sudah sejak lama bersahabat. Keluarga mereka pun sudah saling kenal. Untuk mengetahui soal latar belakang Muhammad Pansor, kami sempat menemui Melan Basari, salah satu kerabat Pansor. Pada kami, Melan menceritakan perihal hubungan persahabatan Medi dengan Pansor. Mereka kan pernah satu fakultas, satu perguruan tinggi. Kira-kira di tahun 2012. Bukan antara almarhum sama pelaku, keluarga pun baik semuanya. Antara keluarga dari MA sama almarhum, keluarga almarhum itu dekat sekali. Iya, lebih daripada keluarga kandung. Kebutuhan untuk bisnis, kan itu bisnis si MA itu ada bisnisnya, itu dibantu oleh Pansor. Nah, jadi rupanya dia punya niat yang busuk demikian. Meski Brigadir Medi Andika menolak mengakui perbuatannya, keluarga Pansor tetap berkeyakinan bahwa Medi Andika adalah pelaku pembunuh Pansor. Emang awal itu kami sudah menyangka bahwa pelakunya si MA. Iya. Kenapa kami menyangka bahwa begitu? Karena anaknya pernah mendengar telepon menjelang ada kematian kehilangan Pansor. Itu anaknya pernah mendengar papa itu menerima telepon dari MA. Nah, sedangkan HP dia diketemuin di jalan di mana itu sudah nggak layak lagi untuk dihubungi. Nah, sampai gitu, udah positif, siapa lagi kalau nggak ini. Jadi walaupun bentuk apa saja dia tidak mengaku, kan saksi sudah ada, bukti ada, saksi ada. Jam tangan, golok, cincin, lokasi, sudah tahu semua kita. Iya, silahkan dia tidak mengaku hak dia. Dalam kesehariannya sebagai anggota dewan, Pansor dikenal sebagai pribadi yang baik, namun tertutup. Saya tidak percaya lah Haji Muhammad Pansor sampai tragis seperti ini gitu. Dikatakan di DPR itu tidak ada musuh. Tidak ada musuh gitu kan. Karena kami emang kekeluargaannya luar biasa di DPRD itu. Makanya saya kaget gitu kan. Silakan saja tersangka dan pelakunya tidak mengaku. Polisi punya alat bukti lain. Dan kami DPRD Kota Bandar Lampung mensupport habis. Kasus ini harus terungkap sampai akar-akarnya. Apapun yang terjadi kami tetap kompak. Karena ini sahabat kami dibantai dengan tidak manusiawi. Ini bukan manusia lagi yang seperti ini. Saya mengutuk keras pelakunya. Dan bila perlu berikan hukum yang sebesar-besarnya. Seberat-beratnya bagi pelakunya. Pembunuhan Muhammad Pansor, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, masih menyisakan misteri. Benarkah Brigadir Medi Andika pelakunya? Jika demikian, apa motif Medi menghabisi nyawa Pansor dan memutilasinya? Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Polisi sepertinya berusaha untuk menutup rapat-rapat kasus ini dari sorotan media. Tewasnya Neiza Nur Aslia dan Muhammad Pansor merupakan gambaran bahwa kejahatan bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang-orang dekat di sekeliling kita. Jadi tetaplah waspada. Sampai jumpa.
A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahul ahad. Allahus samad. Lam yalid. Aku aja. Lam yalid. Lam yulad. Ya Allah. Lahu kufuwan ahad.